Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfah Danti, NIM 18220035. Di sini saya dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang dilalah nas. Dilalah ialah penunjukan lafadz terhadap hukum. Dilalah merupakan sebagian dari pembahasan tentang lafadz ditinjau dari maksud di dalamnya. Secara sederhana, dapat dipahami bahwa dilalah adalah pengertian yang dituju oleh suatu lafadz atau penunjukan suatu lafadz kepada makna tertentu. Penunjukan lafadz atau dilalah ini mempunyai beberapa macam bagian. Hanya saja di kalangan ulama usul fikih tidak sependapat dalam membaginya. Untuk itu dikenal ada macam-macam dilalah. Ulama Hanafiyah membagi dilalah menjadi dua macam, yaitu dilalah lafadz dan dilalah ghairul lafadz. Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi dilalah kepada mafhum dan mantuk. Selanjutnya dilalah nas. Dilalah nas ialah petunjuk lafal atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan. Nas berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebutkan atau maskut anhu. Karena antara kedua yang disebutkan dan yang tidak disebutkan terdapat pertautan ilat, di mana pemahaman atas keduanya dapat dilakukan dengan mudah, yang cukup dengan analisa kebahasaan dan tidak memerlukan ijtihad dengan mengarahkan segala kemampuan daya nalar. Nah, menurut disebutkan terdapat pertautan ilat, di mana pemahaman atas keduanya dapat dilakukan dengan mudah, yang cukup dengan analisa kebahasaan dan tidak memerlukan ijtihad dengan mengarahkan segala kemampuan daya nalar. Nah, menurut Romli, dalalah al-nas adalah penunjuk lafal nas atau suatu ketentuan hukum, juga berlaku sama atas sesuatu yang tidak disebutkan karena terdapatnya persamaan ilat antara keduanya. Contohnya untuk maksud ini dapat dilihat dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka janganlah kamu mengucapkan kata kepada kedua orang tuamu dan janganlah pula kamu hardik mereka berdua. Selanjutnya penunjukan hukum dilalah nas menurut mazhab Hanafi. Dilalah an-nas ini menunjukkan hukum yang pasti atau qat'i apabila tidak ada kalangan eksternal dari nas, yaitu selama tidak ada dalil yang mentaksiskannya atau mentakwilkannya. Begitu juga sebaliknya jika ia termasuk kategori lafadz umum yang ditaksiskannya, maka dilalah hukumnya bersifat zanni. Sedangkan mufassar dan muhkam nas itu sudah qat'i. Ibarat al-nas ini dapat dijadikan hujjah, sebab penunjukan lafadz kepada hukumnya muncul dari lafadz itu sendiri. Adapun penetapan dengan dilalah nas ialah penetapan secara lugawi. Muhkam nas itu sudah qat'i. Ibarat al-nas ini dapat dijadikan hujjah, sebab penunjukan lafadz kepada hukumnya muncul dari lafadz itu sendiri. Adapun penetapan dengan dilalah nas ialah penetapan secara lugawi saja. Penetapan itu adalah dengan perantaraan pemahaman bahasa, bukan dengan cara ijtihad. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.